Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawinnya hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucapkan syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, anak-anak kami yang berbahagia, pada hari ini kita pasti mengingat kembali bagaimana kita melihat anak-anak yang berkembang, anak-anak yang tumbuh. Ada semangat kehidupan yang kita lihat di sana. Ada masa depan yang menggambarkan kecerahan dan keceriaan dan kebahagiaan. Itulah kalau kita memandang anak-anak, betapa bahagia hati kita. Kala ada pun perasaan gundah, tapi begitu kita melihat perkembangan anak-anak, maka hati kita menjadi bahagia. Betapa syukurnya kita terhadap ibu-ibu yang merawat anak tersebut hingga mampu sehat, berkembang, dan penuh akal dan cerdas, cekatan melihat penampilannya. Saudara-saudari, anak yang cerdas tadi kalau penuh dengan hikmat karena lingkungannya, karena keberadaan keluarganya, akan menjadi bijaksana. Kasih karunia Allah kalau bersama anak itu, maka tumbuh dia menjadi dewasa, menjadi harapan bangsa, menjadi harapan kita, gereja kita. Marilah kita senantiasa menggunakan kata-kata berhikmat ini. Ini adalah cara pandang kita, cara kita baru melihat tantangan kita untuk bijaksana dan berjuang dengan cara baru kita untuk melepaskan segala sesuatu kegundahan kita. Kalau kita mampu dengan metode baru, dengan cara baru, memberi kecerahan, memberi hikmat terhadap keluarga kita, maka keluarga kita akan menjadi senantiasa bermusyawarah. Kata hikmat ini tadilah kita sering dengar dari dasar negara kita, yaitu sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan, setiap permusyawaratan ada kesepakatan, ada kemufakatan. Kemufakatan inilah yang menjadi dasar keluarga kita untuk berjuang. Marilah kita senantiasa mencari solusi dari setiap beban. Bila kita mampu berbagi beban, maka inilah hikmat tadi. Berat sama dipikul, ringan sama dicemuri. Betapa beratnya beban keluarga, apalagi seorang ibu. Tapi kala suami berempati terhadap berat beban keluarga ini, maka menjadi happy, menjadi keringanan, keceriaan bagi keluarga kita seluruhnya.
Jangan pernah lelah berdoa, minta pertolongan dan doa dari Bunda Maria. Amin.